Serangan Serbia kepada kaum muslimin Bosnia, Herzegovina. Saya masuk di Rohingya, itu ratusan ribu kaum muslimin dibantai. Menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana anak-anak kecil berlumuran darah, orang-orang berlumuran darah, yang otaknya berhamburan. Seakan-akan apa sekarang? Tidak ada darah yang lebih murah ditumpahkan kecuali darahnya kaum muslimin di dunia ini. Kita ini kadang peduli terhadap kaum muslimin ini kan modelnya musim-musiman ya, angin-anginan. Bagi bapak-bapak yang di sini yang mengikuti, apalagi mengikuti era dari tahun 80 ke arah sini, kita dihadapkan pada kondisi bagaimana umat Islam itu seperti rusak menjadi injak-injakannya orang kafir. Tahun 80, masuk tahun 80, 79, 80, orang-orang Uni Soviet beruang merah datang ke Afghanistan dengan kekuatan komunisnya. Umat Islam dijadikan ladang pembantaian di sana. Sampai 10 tahun kurang lebih 2 juta kaum muslimin Afghanistan menjadi korban. Bergeser peristiwa apa lagi? Bosnia. Serangan Serbia kepada kaum muslimin Bosnia, Herzegovina. Berapa ratus ribu? Nggih apa mboten? Itu orang-orang tua pasti tahu itu. Masya Allah. Kemudian Chechnya, orang Rusia. Kemudian yang terbaru, itu Palestina sudah habis-habisan itu. Palestina sudah habis-habisan, sudah dijajah. Kemudian di era sekarang kita lihat Turkistan, ya, Uighur, Irak 1,5 juta, Suriah, tempat saya di situ, hanya belasan tahun itu sudah berapa? Kurang lebih 1 juta juga. Ini kondisi kaum muslimin seperti ini. Saya masuk di Rohingya, itu ratusan ribu kaum muslimin dibantai. Dengan segala pembantaian yang kalau kita melihat itu sudah membuat bulu kuduk itu merinding hadirin. Seakan-akan apa sekarang? Tidak ada darah yang lebih murah ditumpahkan kecuali darahnya kaum muslimin di dunia ini. Arkhasud dima fil alam. Darah yang paling murah ditumpahkan adalah darahnya kaum muslimin. Dengan segala pembantaian yang tidak terbayang oleh kepala kita. Masuk di Suriah saya melihat. Saya satu tahun di sana, di Suriah itu kan memang langsung di garis depan. Bagaimana itu Bashar al-Assad dan sekutunya, bagaimana menghancurkan negerinya, menghancurkan ahlu sunnah di sana. Menyaksikan dengan mata sendiri, bagaimana anak-anak kecil berlumuran darah, orang-orang berlumuran darah, yang otaknya berhamburan. Mata melihat sendiri. Saya masuk ke Yaman, cuma 2 minggu di Ma'rib. Di Yaman, perang. Itu perang kepentingan semua. Saudi masuk, Uni Emirat masuk, Amerika masuk di situ. Syiah masuk semua di situ. Yang jadi korbannya tetap ahlu sunnah. Malnutrisi, anak-anak kecil begini antara hidup dan mati, mereka terkapar seperti tulang dibalut kulit. Seperti persis kasus di Ethiopia, bahkan lebih parah daripada Ethiopia. Saya melihat sendiri sampai anak itu tinggal tulang sama kulit di Yaman. Dan itu jumlahnya bukan 1-2. Di satu rumah sakit itu sudah ratusan, yang mati sudah ribuan. Kondisinya kaum muslimin hadirin. Nah, ini sebagai pengantar. Jadi saya inginnya gini, kita ini kadang peduli terhadap kaum muslimin ini kan modelnya musim-musiman ya, angin-anginan. Kemarin rame Uighur, demo sana sini Uighur. Uighur masih ada? Masih kalau di sana. Kalau di sini hilang sudah ceritanya. Padahal Uighur masih ada kamp konsentrasi. Kalau jenengan mengikuti berita tentang Uighur itu, bagaimana penyiksaannya orang-orang Tiongkok kepada saudara kita itu masih berlangsung. Rohingya kemarin ramai demo sampai Borobudur di demo. Kapan hari kan? Sekarang ada enggak beritanya? Enggak ada. Saya terakhir masuk di camp Rohingya itu di Bangladesh, perbatasan itu 2 juta lebih orang-orang Rohingya di situ. Saya dikasih cerita bagaimana anak-anak di situ ada yang dimutilasi di depan keluarganya, diperkosa di depan suami dan anaknya, dilindas dengan kendaraan tempur, diracun, disuntik dengan racun sampai lumpuh. Cerita-cerita itu sampai kenyang saya itu. 2 kali masuk ke camp Rohingya. Itu masih ada 2 juta dan masih saat ini yang di wilayah Teknaf itu masih dibantai. Tapi yang nggak ada cerita. Suriah sampai sekarang. Tesnya, maksudnya seperti apa? Ini penyakitnya kaum muslimin kan gampang lupa. Saya itu ingin mengingatkan biar kita nggak gampang lupa. Karena apa? Karena pertanggungjawaban berat di sisi Allah Taala
tentang urusan darah kaum muslimin. Ini pengantar secara umum.